Halo semuanya, selamat datang buat tiap pasang telinga yang telah meluangkan waktunya untuk memilih mendengarkan podcast atau podcast Karsa Cita. Selamat mendengar. Halo Sobat Kata, kembali lagi di Kata Cang, Karsa Cita Berbincang, episode 10. Sebelum itu, perkenalkan, aku Iklimah Green, dan pastinya aku nggak sendirian, karena aku bakal ditemenin sama temen aku yang super kece banget, yaitu Kak Sofianti. Halo Kak Sofi. Halo Kak Green. Nah, tentunya setiap episode Kata Cang kita akan mengundang narasumber yang pastinya super duper keren banget buat episode kali ini, yaitu Kak Arista. Halo Kak Arista. Halo semuanya, selamat malam teman-teman Karsa Cita dan juga para pendengar. Gimana kabarnya Kak Arista? Baik, terima kasih sudah bertanya. Bagaimana juga kabar teman-teman? Baik Kak. Nah, aku tuh sempat kayak searching gitu. Kakak tuh sekarang tuh lagi jadi manajer di salah satu volunteer yang namanya tuh Satu Padu ya? Iya, betul banget. Oke Kak, keren banget nih. Nah, untuk Sobat Kata, kalian pernah gak sih ngerasa kecewa sama orang lain karena mereka gak menuhin ekspektasi kalian? Sebenarnya boleh kok untuk memiliki ekspektasi terhadap orang lain. Tapi kita juga perlu memiliki batasan supaya kita gak terlalu kecewa saat orang lain gak bisa menuhin ekspektasi kita. Dan supaya orang lain juga gak mandang kita sebagai seseorang yang terlalu mengatur. Oke deh Sobat Kata, daripada kita kelamaan, mendingan kita langsung aja dengerin bagaimana tanggapan Kak Arista tentang menaruh ekspektasi terhadap orang lain. Nah Kak, jadi banyak banget dari kita tuh yang tanpa sadar menaruh ekspektasi tinggi pada orang lain, baik pasangan, teman, atau keluarga. Menurut Kak Arista, gimana sih cara menyadari bahwa ekspektasi kita itu udah mulai tidak realistis? Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebelum sampai ke ekspektasi yang tidak realistis, sebenarnya teman-teman, ekspektasi kita sebagai manusia itu wajar banget kita punya ekspektasi ya, karena kita hidup dalam hubungan yang saling memberi dan menerima. Jadi berekspektasi agar orang melakukan hal yang sama pada kita adalah sesuatu yang sangat alami, tapi bisa banget jadi sumber luka kalau tidak disadari gitu. Jadi menurut aku, kita bisa mulai menyadari ekspektasi yang tidak realistis ketika kita mulai merasa kecewa terlalu sering, bukan karena orang lain berbuat salah, tapi karena mereka tidak memenuhi narasi yang kita ciptakan sendiri tentang siapa mereka seharusnya gitu. Jadi salah satu pertanda juga yang bisa muncul adalah ketika kita merasa berhak atas sesuatu dari orang lain padahal orang tersebut nggak pernah menjanjikan itu. Nah, saat itulah kita perlu menggeser fokus kita dari mengontrol orang lain menjadi observasi dan memahami perasaan kita sendiri, seperti itu. Oke, baik. Nah, setuju banget nih sama statement yang diberikan Kak Arista, bahwa sebenarnya kita juga perlu untuk menyadari bahwa ketika ekspektasi kita mulai tidak realistis, berarti kita perlu untuk bisa menyadari bahwa banyak hal di sekitar kita itu bisa lebih baik kita pikirkan gitu. Nah, kadang kita berpikir nih Kak Arista, aku ngelakuin ini tuh untuk dia, dan kenapa sih dia tidak melakukan hal yang sama untuk aku gitu. Nah, dari Kak Arista sendiri, gimana sih cara Kak Arista membedakan antara memberi sesuatu dengan tulus dan memberi dengan berharap balasan? Oke, kalau menurut aku ya, tulus itu ketika kita bisa memberi tanpa diam-diam menghitung gitu ya, melakukan perhitungan gitu. Tapi manusiawi banget memang kalau ada bagian dari dalam hati kita, dari diri kita yang berharap diperlakukan sama. Ya, kuncinya bukan menghilangkan harapan, tetapi dengan menyadari dan juga mengelolanya. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu nanya ke diriku sendiri ketika mau memberikan sesuatu gitu ya. Kalau hal ini nggak dibalas sama orangnya,
apakah aku tetap merasa damai? Apakah aku baik-baik saja? Nah, kalau jawabannya iya, artinya aku memberi karena rasa cinta, karena aku tulus gitu, karena aku ikhlas. Nah, kalau misalnya jawabannya enggak gitu ya, kayak enggak rela nih aku, artinya memang kita sedang menukar gitu. Mungkin sedang menukar, bukan sedang memberi. Jadi itu yang harus disadari di awal, biar kita nggak berekspektasi dibalas gitu kan. Kalau misalnya nggak dibalas, takutnya malah kita merasa kayak kenapa sih dia nggak membalasnya dan segala macamnya. Itu sih kalau dari aku. Nah, iya sih Kak. Jadi kita tuh harus berpikir dulu gitu, dan harus ngeliat dulu ke diri kita sendiri, kayak kita tuh ngelakuin itu tuh untuk apa gitu ya. Nah, ada nih Kak, sebagian orang tuh mengira menerima orang lain itu berarti membiarkan hal-hal yang toksik gitu. Menurut Kak Arista, gimana caranya menerima tanpa kehilangan diri kita sendiri sih Kak? Oke, menerima bagi aku bukan berarti kita harus menoleransi apa yang menyakiti kita. Jadi menerima bagi aku adalah memahami gitu ya, bahwa orang lain bertumbuh dengan cara yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, pengalaman hidup berbeda. Jadi kita nggak harus mengorbankan batasan-batasan kita. Setiap orang pun punya batasannya masing-masing gitu. Nah, harga diri itu bisa tetap dijaga lewat batas memang. Jadi ketika kita mencintai seseorang ya, misalnya kalian boleh mencintai seseorang, tapi jangan sampai ketika kalian mencintai orang tersebut, tapi kalian tidak bisa mencintai diri kalian sendiri. Nah, aku tuh mulai sadar ketika aku kehilangan diriku sendiri atau kehilangan harga diriku itu ketika aku mencintai orang, tapi orang itu tidak bisa membuat diriku lebih mencintai diriku daripada sebelumnya. Itu sih sebenarnya yang biasanya aku coba terapin ke diriku sendiri gitu. Jadi ketika kamu mencintai seseorang tapi orang itu membuat dirimu merasa kecil gitu ya, merasa tidak punya value, di saat itulah kalian harus melepaskan orang itu gitu, karena itu artinya kalian perlahan ya kehilangan harga diri gitu. Jadi memang penerimaan yang sehat itu ya benar-benar seperti tangan yang terbuka gitu sih kalau dari aku. Wah, benar banget nih Kak. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Arista barusan, bahwa penerimaan itu adalah seperti tangan yang terbuka gitu. Nah, tapi di era media sosial saat ini gitu ya Kak, kita sering terpapar standar hubungan atau pertemanan yang terlihat ideal gitu Kak. Namun bagaimana gitu Kak Arista menjaga diri agar tidak terjebak dengan ekspektasi kakak sendiri atau ekspektasi palsu dari apa yang memang hanya terlihat di media sosial? Karena kadang kan di media sosial yang terlihat hanya sisi positifnya saja, tidak tahu misalnya banyak hal-hal yang harus dikorbankan atau ada hal-hal yang harus diperjuangkan gitu. Nah, dari point of view Kak Arista sendiri seperti apa untuk hal ini? Oke, aku pribadi selalu berusaha untuk mengingat bahwa sosial media itu adalah highlight ya, bukan realita. Itu tuh cuma belakang kayak panggung depan gitu. Jadi media sosial itu panggung depan dan kehidupan aslinya itu belakang layar. Nah, aku pun pribadi gitu, misal nih kita andai kata nih kita sehari-hari kita makan gitu kan ya 3 kali sehari let's say. Nah, aku makananku di rumah gitu, misalnya aku makan nasi sama lauk biasa, dan ketika aku ingin memposting, pasti yang aku posting mungkin ketika aku makan ramen gitu ya. Nah, orang lain pun demikian gitu kan. Jadi itu tuh bukan realita yang sebenarnya. Dan ketika kita tahu satu orang punya 24 jam dan sosial media itu hanya beberapa menit gitu, misal kalau dari story ya, atau beberapa jam gitu kalau dari kumpulan-kumpulan videonya, itu kan nggak menunjukkan bahwa apa yang ada di sosial media merupakan apa yang terjadi di aslinya. Jadi aku belajar untuk menahan diri dari membanding-bandingkan sesuatu yang memang tidak nyata sih. Dan juga salah satu cara konkret aku adalah mengkurasi akun yang aku ikuti. Jadi kalau sebuah akun membuat aku merasa kurang, merasa aku jadi insecure misalnya, bukan malah termotivasi, saat itulah aku berhenti untuk melihatnya gitu. Kita kan punya ya cara-cara, entah kita mute atau kita unfollow dan lain sebagainya. Jadi kita filter itu dengan cara ya kita naikin self awareness kita gitu. Itu sih kalau dari aku. Wah, keren banget Kak untuk self awareness-nya. Nah, tapi nih Kak, banyak banget orang tuh bilang gitu, kita tuh nggak bisa ngerubah orang lain gitu, tapi yang kita bisa ubah tuh cuma respon kita sendiri gitu. Nah, gimana sih Kak Arista melihat prinsip ini dalam relasi sehari-hari?
Oke, aku sepakat banget kita nggak bisa mengubah orang lain, yang bisa kita ubah cuma respon kita. Tapi aku sedikit mau memberikan pertanyaan reflektif kepada diri masing-masing teman-teman. Kalaupun nih misal teman-teman ingin diubah oleh orang lain, apakah teman-teman setuju gitu? Kalau aku pribadi sih enggak ya, aku tidak ingin diubah oleh siapapun, kecuali memang ada alasan yang baik di baliknya, dan emang hal yang perlu diubah dari aku adalah hal yang memang sangat-sangat penting untuk aku ke depannya, kayak gitu. Jadi aku dulu sih memang sering frustasi ya ketika orang yang aku sayang gitu misal tidak berubah seperti yang aku harapkan. Tetapi makin dewasa ya aku sadar perubahan yang dipaksakan itu ya hanya bertahan sebentar aja gitu. Yang bisa aku lakukan adalah menciptakan ruang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan menjaga diriku juga supaya tetap baik-baik saja gitu. Jadi respon kita tuh memang kuncinya. Respon kita tuh bisa membuka kedewasaan atau malah sebaliknya mengunci kedewasaan yang kita punya gitu. Kita malah jadi tidak dewasa sama sekali. Kalau dari aku seperti itu. Baik, setuju banget nih. Kadang kita itu malah tidak ingin sekali untuk dirubah oleh orang lain, karena ya memang yang memiliki kontrol terhadap diri kita tuh ya diri kita sendiri gitu. Tapi kita bisa untuk mengatur seperti apa sih respon kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau misalnya kita kalau kata buku filosofi teras, mungkin hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kendalikan gitu ya kita. Oke, nah kalau dari kakak sendiri gitu, menurut kakak peran komunikasi dalam mengelola ekspektasi itu seperti apa? Apakah semua hal itu perlu dibicarakan secara terus terang, atau malah hanya cukup kita olah saja nih apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain gitu? Oke, kalau menurut aku komunikasi itu penting banget ya teman-teman ya. Tapi komunikasi itu jembatan dalam artian ada batas beban maksimalnya gitu. Tidak semua hal harus diucapkan gitu terkadang, karena ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk yang harus disimpan, ada yang perlu dibagi, ada yang perlu ya cukup dengan disembuhkan sendirinya gitu kan. Jadi lebih ke perhatikan lagi hal-hal apa yang memang berdampak atau penting pada hubungan. Kalau misalnya memang hal itu berdampak atau penting gitu, kayak urgent banget untuk disampaikan, sebaiknya memang dibicarakan gitu. Dan dibicarakannya bukan di depan umum ya, jadi jangan lupa dibicarakan juga di ruang privat. Dan juga berbicara juga bentuk cinta ya bagi aku ya. Jadi diam dan memproses juga bentuk kasih sayang gitu. Jadi kita harus pintar nih tahu kapan harus berbicara dan tidak, atau kapan harus mengkomunikasikannya atau enggak. Dan juga yang aku pelajari gitu ya, karena komunikasi itu sangat penting perannya, artinya selain daripada kita mencoba mengkomunikasikannya, kita juga harus coba kita harus mencoba komunikasi yang baik, yaitu komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif ini adalah ketika kita menyampaikan harapan tanpa menuntut gitu. Ketika fokusnya adalah di kita, bukan di lawan bicara kita. Contohnya teman-teman baru saja ada janji bertemu gitu ya dengan sahabatnya kemarin gitu, dan hari ini ingin menyampaikan kegelisahan karena kemarin dia datangnya terlambat kan. Nah, instead of teman-teman bilang, kamu kok kemarin terlambat sih, nyebelin banget gitu, coba kita ubah menjadi seperti ini. Aku kemarin merasa tidak dihargai karena kamu datangnya tidak tepat waktu. Nah, kalau seperti itu tuh membuka ruang evaluasi, dan juga teman-teman biasanya orang-orang itu lebih bisa menerimanya dengan baik dan terbuka gitu. Jadi kita tidak memaksakan ekspektasi, tapi mengajaknya menjadi sebuah kesepakatan gitu. Jadi jangan dipaksakan, tapi diubah jadi kesepakatan gitu. Gitu sih kalau dari aku ya. Oke Kak, berarti ya, komunikasi itu sangat penting ya. Dan kayak komunikasi juga tetap harus memperhatikan hal-hal, dan kita juga harus berkomunikasi dengan baik gitu, dan di ruang tertutup jika bisa gitu kan. Betul. Nah, apa sih pesan Kak Arista untuk anak muda yang sedang belajar menerima bahwa orang-orang di hidupnya nggak akan selalu bisa memenuhi apa yang diharapkan? Pesanku untuk anak muda yang sedang belajar menerima ya, aku dulu sempat bikin kalimat seperti ini ya di Instagram yang khusus untuk menulis gitu. Ini karena kita sedang membahas ekspektasi kan ya. Nah, aku sempat menulis seperti ini.
kita memang bebas untuk menduga-duga. Tetapi alangkah baiknya jika kita tidak mendahului sesuatu hanya karena hal itu bisa direka gitu. Jadi pesan aku untuk teman-teman ketika memang sedang berusaha menerima gitu ya, jangan lupa untuk menerima diri sendiri dulu sih sebenarnya. Karena emang kita pun gitu teman-teman, ketika kita menghadapi diri kita sendiri tuh kadang juga kita tidak bisa sesuai gitu sama apa yang kita ingin hadapi atau apa yang kita ekspektasikan. Misal aku ingin besok bangun pagi dan lari, kadang pun aku tidak menjalani itu gitu. Jadi jangan selalu berharap orang lain juga akan melakukan hal yang kita inginkan, karena kadang kita pun tidak mampu melakukan itu. Jadi kita harus belajar untuk menerima bahwa dari kecewa itu kita bisa belajar membedakan antara cinta sejati, antara cinta yang bersyarat, dan jangan letakkan seluruh harapan pada manusia yang juga sedang belajar bertumbuh. Sama yang kayak aku bilang ya, kita juga manusia, kita masih belajar bertumbuh, kita masih suka tidak pegang omongan kita sendiri gitu kan ya. Jadi kita tetap bisa mencintai orang lain gitu ya, tapi sambil belajar mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi kadang yang kita butuhkan bukan orang yang sempurna juga, tapi ya hati kita yang sabar, kita yang saling menerima gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, setuju banget nih Kak Arista. Kalau sebenarnya bentuk cinta itu bisa menjadi salah satu hal yang indah ketika kita bisa mengkomunikasikannya, kita bisa untuk mengekspektasikannya sesuai dengan limit dari keinginan kita gitu, bahwa memang kita harus menyediakan ruang juga untuk bisa lebih ikhlas, untuk bisa lebih terbuka gitu ya. Nah, sesuai dengan mungkin topik kita hari ini nih Kak, di pertanyaan terakhir ini aku mau tahu banget nih, jika expect less, love more adalah prinsip hidup, menurut kakak sendiri nih, apa sih langkah pertama yang paling konkret untuk kita bisa memulainya kita? Kalau dari aku ya, seperti yang aku tadi bilang di quotes yang aku bikin gitu ya, kita harus mulai berhenti untuk mengasumsikan sesuatu gitu. Jangan langsung berpikir orang lain tuh harus tahu kebutuhan kamu tanpa kamu utarakan, dan juga belajar memberi tanpa menagih gitu setiap kali teman-teman ingin dicintai. Karena tanyain dulu ke diri sendiri gitu, kalau aku melakukan ini dan tidak mendapatkan apa-apa kembali, apakah aku tetap ingin melakukannya gitu. Nah dari situ teman-teman bakal belajar bahwa mencintai itu bukan soal untung rugi gitu, bukan soal tukar menukar, tapi soal penerimaan, soal hadir sepenuhnya, dan soal berkembang atau bertumbuh bareng gitu. Itu sih kalau dari aku teman-teman, semoga membantu ya. Wah, oke Kak. Terima kasih ya Kak udah mau sharing-sharing sama kita. Sama-sama, terima kasih juga. Aku senang banget. Semoga bisa membantu teman-teman yang mendengarkan. Oke deh, terima kasih juga untuk Sobat Kata yang udah dengerin kita sampai selesai. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk dengerin episode podcast lainnya yang gak akan kalah menarik ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Hai, terima kasih sudah dengarkan edisi podcast kali ini. Jangan lupa cek varian podcast lainnya juga ya.